Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekti dari SD Muhammadiyah Bodon. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching. Pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan rancangan penilaian. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa dulu ya. Hari ini giliran siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Kemarin sudah presensi, ya sekarang presensi 5. Baiklah, Bu Umi ya? Iya. Mari teman-teman, Ya, sebelum Umi, kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Amin. Terima kasih Mbak Umi. Sama-sama, Bu Sekti. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba bantu Bu Guru untuk mempresensi teman-teman kalian. Tolong dicek samping kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Semuanya berangkat semua, Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih ya. Kalian tahu lagu ini nggak? Anak Kambing Saya. Tahu, Bu. Mana di mana ya, Bu? Oh iya, nanti yang belum tahu mengikuti ya. Kita awali pagi yang cerah hari ini dengan bernyanyi terlebih dahulu. Ini lagunya tentang rantai makanan, tapi iramanya Anak Kambing Saya. Kita coba nyanyi bersama-sama, kita ikuti. Slide-nya belum ganti, Bu. Layarnya, Bu. Belum ganti layarnya. Nyanyi pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana? Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi putih bagi tanaman pagi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Lagunya. Dari lagu tersebut, adakah yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Rantai makanan apa ya, Bu? Atau makan-makan tadi ya? Makan-makan, Bu. Makan makanan, bukan rantai makanan ya. Oh, rantai Makanan makanan. itu iya terkait tentang makanan ya. Apakah sudah lapar? Bukan. Bu. Ya, jadi makan makanan tadi dibilang. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia kita akan belajar ide pokok dalam teks non-fiksi. Teksnya nanti terkait tentang rantai makanan. Sedangkan untuk IPA-nya kita akan membuat skema rantai makanan pada suatu ekosistem. Bu, kok slide-nya belum ganti, Bu? Slide-nya belum ganti ya? Layarnya nggak ganti, Bu. Dari tadi di situ terus layarnya. Oh, begitu. Nah, Coba. Udah, Bu. sudah, Bu. Coba kalau seperti ini ganti nggak ya? Coba sebentar dicek ya. Sudah kelihatan, Bu. Ya, ada, Bu. Apakah sudah berganti slide? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian belajar tentang apa? Ide pokok bacaan bukan? Iya, Bu. Iya, Bu.
Iya, ada yang masih Iya, ingat betul, apa itu betul. ide pokok bacaan? Ide pokok Inti bacaan. bacaan nggak sih, Bu? Iya, inti bacaan boleh. Jadi, ide pokok bacaan di sini sudah terlihat ya. Disebut juga dengan pokok pikiran atau tadi dibilang inti bacaan begitu. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok merupakan inti dari suatu paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, jangan sampai lupa nih, jangan sampai terbalik mana kalimat utama, mana yang merupakan ide pokok. Begitu ya. Kemudian, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam bacaan? Sudah terlihat slide-nya? Nggak ganti Sudah Bu diganti? slide-nya Bu. Belum. Tidak berganti. Jadi kalau di slideshow berarti tidak berganti ya. Baik, seperti ini saja. Terlihat ya? Nah, Sudah, Bu. yang pertama, ya, membaca paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencermati kalimat demi kalimat. Yang ketiga, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang keempat, menentukan ide pokok dari kalimat utama. Nah, yang perlu diingat nih, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Diingat baik-baik ya. Nah, selanjutnya, kalian bisa membuka buku tema kalian, tema 5 di halaman 54. Semua membawa ya? Sudah dibuka, Bu. Sudah Yang dibuka. tidak membawa, coba dilihat samping teman kalian. Ya. Ini ada percakapan. Siapa yang mau memperagakan percakapan ini? Yang mana, Bu? Coba Mbak Rindri sebagai Siti dan Mbak Reza sebagai Udin. Coba anak-anak yang lain mencermati ya. Dayunya siapa, Bu? Dayunya Dayu. siapa? Aku aja, Bu. Oh ya, dayunya boleh. Mbak Umi silahkan. Mulai sekarang ya, Bu. Ya, 1, 2, 3. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan dan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Ya, terima kasih Rindri, Reza, dan Umi sudah membaca dengan lancar dan penuh percaya diri. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari itu ekosistem. Ekosistem kan suatu ekologi yang berbentuk dari proses reaksi timbal balik ya antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Coba Mbak Rindri ya, silahkan. Iya, proses makan dan dimakan, Bu. Oke, baik. Proses makan dan dimakan ya. Betul ya, tapi kurang sempurna, tidak apa-apa. Jadi, rantai makanan adalah, kita baca, serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, ada urutan tertentu nih di sini. Tidak misalnya kayak ular makan rumput kan tidak ya. Jadi, memang betul proses makan dan dimakan, tapi ada urutannya di sini. Oke, terima kasih ya Mbak Rindri. Selanjutnya untuk yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan seperti yang dijelaskan dalam bacaan tadi. Ada yang tahu karena apa? Ya, karena berkurangnya ketersediaan makanan dalam suatu ekosistem, betul sekali. Nah, itu tadi tentang rantai makanan. Kemudian adakah yang tahu nih perbedaan jaring makanan dan rantai makanan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Kayaknya kalau saya, Bu, kalau jaring-jaring kayaknya banyak ya, Bu ya. Kan jaring banyak ya, Bu kayaknya ya. Iya, betul. Jadi kalau rantai sedikit atau bagaimana? Kalau rantai kayaknya rantai satu itu aja, Bu. hanya melingkar Satu siklus melingkar. Oh iya, betul sekali. Kalau jaring-jaring makanan itu sekumpulan rantai makanan ya, betul ada banyak.
Kalau rantai makanan hanya serangkaian aja, satu gitu. Betul sekali ya, satu siklus. Iya, betul sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Selanjutnya ada di sini ya, teks, namanya teks non-fiksi nih. Di buku kalian juga ada di halaman selanjutnya. Nah, kalau di tampilan layar, ini menjadi 3 halaman karena tidak cukup. Kalau di buku kalian hanya ada 1 halaman. Coba kalian buka, kalian baca nih. Nah, atau kalian bisa membacanya di LKPD hari ini. Coba dibuka. Ya, sudah dibaca ya. Setelah membaca teks non-fiksi, coba kalian tentukan ide pokoknya. Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama. Pada masing-masing setiap paragraf, setelah menemukannya, kemudian bisa dikembangkan menjadi kalimat utama kembali. Coba tuliskan jawaban kalian pada LKPD. Ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Yuk Bu. kita diskusikan bersama-sama. Yang paragraf 1, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Sebutkan nama. Zahroh, Bu. Angkat tangannya. Zahro, silahkan. Paragraf 1. Menurut Zahro, apa ide pokoknya? Paragraf 1, pengertian rantai makanan itu kejadian makan dan dimakan, Bu. Betul, betul sekali. Paragraf 1, ide pokoknya atau pokok pikirannya adalah pengertian rantai makanan. Karena di sini menjelaskan rantai makanan ya. Rantai makanan adalah, nah itu kalimat utamanya, betul sekali. Kemudian paragraf kedua, siapa yang bisa? Ratih, Angkat tangannya, sebutkan Bu. nama. Ratih, silahkan. Ratih, Bu. Ratih. Paragraf kedua itu fitoplankton merupakan produsen di laut, Bu. Betul sekali. Jadi fitoplankton di sini menjelaskan ya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, jadi ide pokoknya atau pokok pikirannya fitoplankton merupakan produsen di laut. Tadi kan kita sudah belajar, ide pokok ada pada kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, mudah sekali mencari ide pokoknya. Lanjut ya, paragraf ketiga. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Saya, Bu. Mbak Sinta, silahkan Mbak Sinta. Betul sekali. Paragraf ketiga di sini adalah tentang keseimbangan rantai makanan. Betul sekali. Lanjut ya. Paragraf keempat, paragraf terakhir nih. Siapa yang mau? Saya, Tadi Bu. ada Mas Wahyu sepertinya sudah angkat tangan. Ya. Silakan Mas Wahyu, silahkan paragraf keempat. Paragraf keempat, ide pokoknya atau pokok pikirannya pengurai berperan besar dalam rantai makanan. Betul sekali. Di sini menjelaskan bahwa pengurai itu berperan besar dalam rantai makanan. Nah, betul sekali ya. Sudah selesai nih kita mendiskusikan semua jawabannya dari paragraf 1 dan paragraf 4 semuanya. Nah, kemudian jangan lupa ini ya, dikoreksi jawaban kalian. Misalnya ada yang salah, silakan ditulis jawaban betulnya di dalam kurung. Dari bacaan yang sudah kalian cari ide pokoknya tadi, kalian sudah tahu dong bahwa dalam sebuah rantai makanan ada yang namanya produsen dan konsumen ini tadi ya. Yap. Sudah kita baca, betul. Iya. Nah, ada yang tahu lagi nggak selain produsen dan konsumen? Itu ada apa selain mereka berdua itu? Ada pengurai, Bu. Pengurai, Bu. Betul sekali, ada pengurai. Nah, itu namanya apa sih? Itu peran ya? Atau apa? Peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Jadi ada 3 tuh, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama peran makhluk hidup dalam rantai makanan adalah produsen. Nah, di sini produsen ini adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, dan masih banyak lagi tumbuhan hijau yang lainnya. Kemudian untuk konsumen 1 nih, konsumen 1 itu yang memakan produsen.
dia dinamakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan herbivora kan yang memakan tumbuhan, Ya, Bu. yaitu rusa, kelinci, tikus, dan lain-lain sih masih banyak. Lanjut ke konsumen 2. Konsumen 2 ini yang memakan hewan lain, memakan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan karnivora atau bisa juga sih omnivora ya. Misalnya katak, ular, dan ayam. Selanjutnya konsumen 3 nih. Nah, ini bisa juga menjadi konsumen puncak. Jika sudah menjadi puncaknya, sudah tidak ada yang memakan dia lagi nih. Biasanya dia yang tidak ada pemangsanya, seperti singa, elang, harimau. Kemudian mereka mati, diuraikan oleh sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati itu tadi. Makhluk hidup yang mengurai sisa makhluk hidup lain yang telah mati, itulah pengurai. Iya. Kemudian penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia nih dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Iya, contohnya apa tadi? Jamur dan bakteri. Iya, dibutuhkan oleh tumbuhan. Betul. Ini contohnya ya, mohon maaf nih slideshow-nya nggak bisa tampil, jadi ini harusnya keluar satu persatu. Ini ada contoh rantai makanan seperti ini. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular. Tikus di sini konsumen 1 ya, konsumen 1 yang memakan padi. Kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Elangnya sudah mati, kemudian diurai oleh jamur. Seperti pada lagu tadi itu, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian berikutnya. Kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing? Sudah, Bu. Kan pada LKPD 2. Coba dibuka LKPD 2-nya, dibuka masing-masing. LKPD 2-nya seperti ini ya. Semua sudah dibuka. Di halaman berikutnya itu ada beberapa gambar makhluk hidup. Nah, tugas kalian itu membuat skema rantai makanan, tentukan peranannya dalam rantai makanan tersebut, dan tuliskan pula ekosistem dari rantai makanan yang kalian buat di sini. Adakah yang ingin ditanyakan dari tugas kedua ini? Sudah paham atau dimengerti? Bu, itu berarti hewannya kita boleh bebas ya, Bu? Iya, hewannya, tapi yang bisa membentuk suatu rantai makanan ya. Tidak bebas sembarangan ditempel. Misalnya tikus makan ular kan tidak bisa. Ya. Nah, bisa kalian lakukan dalam waktu 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Agar waktunya tidak terbuang, kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian, menentukan makhluk hidup mana yang akan kalian buat rantai makanan. Kemudian kalian tentukan ekosistem apa, di mana. Kemudian gunting dan tempel. Jangan lupa menuliskan perannya dalam rantai makanan tersebut. Gitu ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 adakah kesulitan? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kelompok 3 tadi ya udah selesai pertama ya. Kelompok 4 sudah. Oh, semuanya sudah selesai. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai semua nih. Sekarang coba mempresentasikan hasilnya. Tadi yang selesai duluan kelompok 3 ya sepertinya. Nah, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya untuk kelompok lain ya, bergantian. Alhamdulillah nih semuanya sudah mempresentasikan semua hasilnya. Ternyata kalian hebat semua nih, bisa membuat skema rantai makanan dengan benar dan tepat waktu. Nah, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan semua nanti ya. Ya, Bu. Baik, dari Ya, Bu. kegiatan hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Belajar rantai makanan, Bu. Itu rantai makanan, kemudian Mencari ide pokok. sekali ide pokok dan rantai makanan sudah kita pelajari ya. Nah, ide pokok adalah apa tadi? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Betul, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian kalau rantai makanan apa dong tadi? Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, Bu. Betul, pada suatu ekosistem ya, betul sekali. Kalian bisa mencatat poin-poin penting ini ya pada buku catatan kalian. Ya, Bu. Jangan Bisa, Bu. lupa, ya.
Kalau sudah selesai mencatatnya, silahkan kalian duduk dengan rapi, kalian kerjakan soal evaluasi dari Bu Guru dengan teliti. Coba dikerjakan. Ya, ini ada 15 soal. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Ya, sudah selesai. Bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Coba Mbak Rati dibantu Bu Guru untuk mengumpulkannya. Sudah selesai, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Sudah semua, Bu. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Luar biasa. Senang, Bu. Luar biasa. Senang ada nyanyi-nyanyinya, Bu. Senang. Tadi suka nyanyinya itu. Oke, berikutnya kita nyanyi banyak lagi ya. Iya, Bu Guru juga suka nyanyi nih. Oke. Kemudian ada kesulitan nggak atau kendala dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Mengurutkannya, Bu, tadi masih agak tapi udah dibantu sama masih bingung. Iya. Ya, tidak apa-apa. Nanti disampaikan ya kesulitan atau kendalanya. Tadi bingung di bagian menentukan rantai makanan ya? Iya, Bu. Iya, ya, baiklah. Besok pembelajaran berikutnya kita masih belajar rantai makanan. Nanti bisa kita ini lagi ya, perjelas lagi agar semuanya menjadi paham. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai nih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar rantai makanan, membuat teks non-fiksi. Kalau tadi kan sudah mencari ide pokok, kalau besok kita membuat teks non-fiksi berdasarkan ide pokok. Kemudian ada lagi belajar tentang properti tarian daerah. Yang suka nari, besok kita akan belajar propertinya. Nah, alhamdulillah nih. Oke. Terima kasih. Doa setelah belajar ya. Baik teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih Mbak Umi sudah mengikuti. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar. Ini pembelajarannya bisa diakhiri. Cukup sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan teman-teman jika ada tanggapan. Ya, baik. Terima kasih Bu Sekti untuk peer teaching-nya. Monggo teman-teman, adakah yang mau menanggapi? Silakan langsung saja. Apakah ada? Belum ada dari teman-teman. Kalau belum ada, monggo langsung saja kepada Bu Eli dan Bu Puji. Monggo Bu. Oke Mbak Sekti. Ya Bu. Ini saya sudah melihat panjenengan mengajarkan 2 muatan. Itu sudah jadi 1. Jenengan bahasa Indonesia di ide pokok dan kalimat utama. Jenengan ambil bacaannya tentang IPA. Itu kan sudah nyambung, Mbak. Kemudian jenengan lanjutkan ke rantai makanan. Itu yang seperti ini, Mbak. Jadi terlihat nanti smoothies-nya antara 2 muatan itu terlihat itu seperti itu, Mbak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sambil membuka RPP panjenengan ya. Dari awal sampai akhir dari kegiatan pembelajaran sudah bagus. Sudah sesuai dengan yang jenengan tulis di sini ya. Kemudian bahasa yang jenengan pakai juga sudah jelas, runtut, ada interaksi lah antara panjenengan dengan siswa gitu ya, ada interaksi, anak aktif gitu nggih. Itu sudah bagus menurut saya. Untuk teman-teman yang lain nanti pada saat PPL nggih, nanti smoothies-nya diperlihatkan seperti punya Mbak Sekti ini nggih.
Gitu aja. Mungkin ada tambahan yang lain. Mungkin ada tambahan yang lain. Ya, terima kasih Bu Sri Puji. Bagus sekali ya. Sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Sri Puji. Jadi nanti sudah bisa dilihat teman-teman juga ya bagaimana supaya baik nanti nih ya. Tadi sudah dijelas, kita mendengarkan bersama ya Bu Sekti tentang apa tadi nih ide pokok ya Bu Sekti ya. Iya, ide pokok sudah bagus sekali. Saya kira cukup ya, sudah banyak tadi masukan dari Bu Sri Puji. Saya sepakat sudah bagus ini. Nanti bisa untuk PPL-nya lancar insya Allah. Bu Sekti sendiri ada yang mau ditanyakan Bu Sekti? Bu Sekti ini sepertinya terkendala jaringan. Ada yang senyum-senyum nih saya lihat. Sudah bergabung. Monggo Bu Sekti ada yang ditanyakan? Oh iya, nggak sakit ya. Iya. Alhamdulillah, ini tadi gimana ya Bu ya? Ada perbaiki, mohon maaf. Sudah baik Bu Sri, Bu Sekti tadi sudah masukkan kami itu baik, udah oke. Jika seandainya tadi tidak terdengar ya. Iya, ya kalau begitu terima kasih banyak Bu Eli dan Bu Puji, teman-teman semuanya atas juga masuk itu. Iya. Jadi ide pokok tadi seperti yang dijelaskan Mbak Sekti ya, kalimat utama seperti yang dijelaskan Mbak Sekti tadi, jadi sudah terlihat betul. Untuk ide pokok dan kalimat utama ya, karena memang di buku kelas 5 tema itu jelas, kalau yang ngajar kelas 5 tahu itu letak kesalahannya. Gitu, nggih? Iya, Bu. Terima kasih Bu Puji, Bu Eli, dan teman-teman. Terima kasih juga Bu Sekti.